Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kurt Miller yang tengah merenovasi rumah barunya yang sudah cukup tua. Di kota yang sama terlihat juga seorang ibu bernama Ivy yang saat itu sedang menjemput Echo putrinya dari sekolah. Ivy mengatakan kalau ia tak bisa menemani Echo malam ini bermain kereta seluncur karena Ivy sudah ada janji bertemu dengan seorang klien. Mereka kemudian mampir di sebuah minimart di mana saat Echo ingin memesan cappuccino, si ibu melarangnya karena rupanya si ibu curiga kalau Echo berniat begadang dan ingin pergi berseluncur. Ivy pun kembali menegaskan kalau ia tak boleh pergi berseluncur tanpa ditemani ibunya. What's going on, man? Get a cinnamon coffee cake cappuccino. Have one either. Why? Because you'll be up all night. No, I can't be at the bottom of the road to watch you. I got that session with... Di malam harinya, Ivy terlihat bersama seorang wanita bernama Nyonya Winsky, di mana ternyata Ivy berprofesi sebagai seorang paranormal. Dan malam itu, Nyonya Winsky meminta Ivy menghubungkan dirinya dengan almarhum suaminya yang bernama Ivan. Ivy mulai membaca mantra dan memanggil arwah Ivan. Namun beberapa saat kemudian Ivy mengatakan lembah kematian di mana Ivan berada sudah tak bisa dijangkau. Nyonya Winsky menyodorkan selembar cuan yang membuat Ivy kembali berusaha memanggil Ivan. Akan tetapi Ivy masih tak bisa mendatangkannya. Tak lama Ivy tersentak kaget tak percaya karena rupanya dari alam kematian ia malah mendengar suara Echo putrinya. Ivan Minsky? Can you hear us? I'm sorry. A whisper. Sementara itu di rumah, Echo yang telah bosan melukis akhirnya pergi berseluncur dan ia mengabaikan peringatan ibunya. Di tempat berbeda, Kurt yang telah cukup mabuk terlihat meninggalkan bar dan dalam kondisi mabuk ia tetap memaksakan diri mengemudi. Beberapa rusa yang melintas sempat membuat pandangannya terlepas dari jalan hingga kemudian Kurt pun akhirnya menabrak sesuatu. Kurt turun dari mobil dan tak bisa percaya kalau ia telah menabrak seorang gadis. Dan tak lain gadis tersebut adalah Echo. Melihat Echo tak bergerak, ia menaikkannya ke mobil beserta juga kereta seluncurnya. Dalam ketakutan, Kurt membawa Echo ke hutan di belakang rumahnya. Mengira Echo sudah meninggal, ia pun berniat menguburkannya. Akan tetapi salju yang begitu keras membuat Kurt membatalkan rencananya. Tak ada pilihan lain, Kurt lalu membawa Echo pulang dan meletakkannya di sebuah batap yang tak terpakai. Namun tiba-tiba saja Echo tersadar dan muntah darah. Tak mau kejahatannya terbongkar, Kurt langsung membekap Echo dan membuatnya benar-benar meninggal kali ini. Sementara itu terlihat Ivy melaporkan kehilangan putrinya pada polisi. Ia mengatakan saat ia sampai di rumah putrinya sudah tak ada. Ia mengabarkan kalau jaket dan kereta seluncur putrinya juga tak ada di rumah. Home from work about 15 minutes ago and she wasn't here. Is gone and her sled is gone. Keesokan harinya Kurt melihat petugas polisi mendatangi rumahnya. Buru-buru ia mengambil puing kayu dan kemudian menggunakannya untuk menutupi jasad Echo. Kurt lalu menemui dua petugas yang bernama Detektif Sanford dan juga Davide. Mereka memperlihatkan foto Echo dan menanyai Kurt apakah ia pernah melihat gadis tersebut, karena ternyata jarak rumah mereka tak terlalu jauh. Tanpa berpikir panjang, Kurt mengatakan kalau ia tak pernah melihatnya. Semalam ia memang melintas di jalan ini, tapi ia tak melihat siapapun. Mendengar apa yang disampaikan Kurt, dua petugas itu tak berkomentar banyak. Mereka pun pergi tanpa merasakan kecurigaan sedikit pun. Setelah mereka pergi, tiba-tiba saja Kurt kaget melihat radio kunonya menyala dengan sendirinya.
Keesokan harinya, di saat Kurt membeli terpal dan juga tali, Ivy juga datang dengan membawa poster putrinya. Kurt yang melihat poster tersebut pun kaget. Namun saat ia melihat keluar, Ivy sudah meninggalkan toko. Sure that everyone who comes in here takes one of these? All set? Di perjalanan, Kurt sempat berhenti karena ia melihat Ivy menempelkan poster Eho. Dari situ, ia pun tahu kalau wanita itu adalah orang tua gadis yang ia tabrak semalam. Kurt lalu kembali ke rumah dan menyeret jasad Eho ke hutan. Beruntung salju telah mencair dan ia bisa membuat lubang yang meskipun tak terlalu dalam. Disitulah kemudian ia menguburkan jasad gadis malang tersebut. Saat Kurt kembali, ia kedatangan tamu yang tak lain adalah Ivy. Setelah memperkenalkan dirinya, Ivy pun menanyakan apakah Kurt pernah melihat putrinya. Kurt mengatakan kalau ia tak pernah melihat Eho karena ia adalah warga baru di kota tersebut. Ia juga bercerita kalau ia berniat memperbaiki rumah yang telah ditinggal pemiliknya bertahun-tahun yang lalu. Dan setelah perbincangan singkat tersebut, Ivy pun pergi meninggalkan Kurt. Ivy kembali ke rumah dan berusaha menemukan jejak Eho dari buku tulisnya. Disitulah ia pun kaget saat melihat gambar 7 lingkaran yang dibuat dari darah. Keesokan harinya, Kurt yang sedang merenovasi rumah mendengar suara gaduh di kamar atas. Saat ia ke atas, ternyata tak ada siapapun. Namun saat turun, ia merasa aneh karena mendengar suara radio menyala dengan sendirinya. Tak hanya itu, ia semakin kaget karena melihat bangkai seekor anjing ada di dalam rumahnya. You wanna fuck with me? Kurt mengambil senapan dan kembali mencari siapa yang sedang bermain-main dengannya. Mengira ada penyusup di dalam rumahnya, Kurt menyisir setiap ruangan sampai ia tiba di loteng. Tak lama, ia kembali mendengar suara seseorang di bawah sana. Kurt lalu turun dan kaget melihat Eho. Eho pun menyapanya lalu pergi begitu saja. Hey. Tak percaya dengan apa yang ia lihat, Kurt lalu menembaknya. Namun Eho tiba-tiba lenyap. Tak lama radio kembali menyala dengan sendirinya, yang membuat Kurt sangat kesal hingga akhirnya ia pun menembak ke radio tersebut. Sementara itu, Ivy mencoba mencari tahu apa arti simbol yang dikirimkan Eho. Dari sebuah buku, Ivy mendapatkan penjelasan kalau secara tak langsung Eho menggambarkan posisinya yang terombang-ambing di alam kematian. Karena itu dikarenakan ia mati sebelum waktunya. Setelah itu ia membuka kartu dan memunculkan gambar pria bergantung terbalik di atas pohon, di mana itu mengartikan kalau seseorang sedang berusaha menyesuaikan diri di tempat yang baru. Ivy pun mencoba mengulang mengambil kartu beberapa kali, namun hasilnya tetaplah sama. Saat tengah malam, Kurt terbangun karena dikagetkan dengan suara anjing yang melolong tanpa henti. Tak peduli dengan apa yang terjadi, ia pun tidur kembali. Keesokan paginya saat Kurt mengecek kembali ke kuburan Eho, ia melihat tangan Eho keluar dari liang kubur. Merasa itu perbuatan anjing hutan, Kurt lalu mengeluarkan jasad Eho dan memperdalam liang kuburnya. Setelah dirasa cukup dalam, Kurt kembali menguburnya dan meletakkan batang-batang pohon di atasnya. Saat Kurt kembali ke rumah, hantu Eho kembali mendatanginya. Kurt melemparinya dengan sekop, namun Eho kembali lenyap. Dari situlah Kurt merasa kesal selalu diganggu oleh hantu Eho. Ia pun berniat membuang jasad Eho ke dalam sumur. Kurt lalu mengeluarkan jasad Eho dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Setelah itu ia membawanya ke sumur dan membuang satu persatu potongan tubuh tersebut ke dalam sumur. Sementara itu, Ivy terlihat menemui kawan lama yang bernama Del. Karena kebetulan ia tahu Del pernah menulis buku mengenai 7 lingkaran. Ia pun menceritakan perihal putrinya yang menghilang.
dan tanda 7 lingkaran yang Echo kirimkan padanya. Dalam kebingungan, Evie meminta Del membantunya karena ia sadar kemampuan cenayangnya semakin melemah. Del kemudian memberikan Evie sebuah kotak. Ia mengatakan kalau disitulah 7 lingkaran berada. Di dalam sana Evie akan menemukan apa yang sekarang ia cari. Evie lalu membuka kotak tersebut dan tiba-tiba ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat bersalju. Dan seorang bertopeng kemudian menghampirinya dan memaksanya menelan bangkai ular. Setelah itu Evie tersadar berada di dalam kereta api. Keesokan harinya Kurt yang sedang bekerja kembali didatangi oleh hantu Echo. Kurt hanya diam saja karena ia sadar Echo hanya ada di pikirannya. Di sanalah kemudian Echo mengatakan kalau Kurt harus memberitahu ibunya apa yang telah ia perbuat. Setelah mengatakan itu, Echo pun seketika lenyap. I know you're not real. Tell my mother what you've done. Siang itu Evie kembali menyusuri jalan berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan putrinya. Tiba-tiba saja gelombang radio berpindah dengan sendirinya dan memperdengarkan lagu kesukaan Echo. Di saat yang sama, Echo tiba-tiba muncul di tengah jalan. Evie menanyakan apa yang terjadi padanya. Namun belum sempat menjawab, sebuah mobil melenyapkan bayangan Echo. Evie pun kemudian tersadar berada di dalam sungai. Where are you, Echo? Ia juga benar-benar bingung dengan apa yang barusan terjadi. Is that your car? You okay? Sementara itu, Kurt yang kembali bekerja tak sengaja menjatuhkan perkakasnya ke basement. Saat ia turun, tiba-tiba lampu mendadak rusak. Yang seperti biasa itu adalah pertanda adanya makhluk lain di tempat tersebut. Benar saja, sesaat kemudian Kurt melihat potongan kaki rusa dan juga penampakan Echo. Kurt berhasil sampai di atas dengan wajah dan tangan yang penuh darah. Echo yang sudah ada di atas mengatakan kalau ia kini berada di kepala Kurt. Setelah itu kembali terdengar suara yang meminta Kurt mengakui perbuatannya. Now I'm in your head. Beberapa saat kemudian Kurt terlihat ke minimarket dan memesan cappuccino kayu manis. Si pelayan pun sempat heran karena Kurt biasanya mengambil minuman beralkohol. Rupanya di luar dugaan Kurt juga pergi menemui Evie. Evie pun menjamunya dengan segelas cappuccino dengan marshmallow di atasnya. Sikap Kurt pun terlihat tenang dan tak nampak sedikit pun kegelisahan dalam dirinya. Thanks for the extra marshmallows. Transformation coming. Kurt lalu menanyakan apa yang Evie lakukan dengan kartu-kartu tersebut. Evie mengatakan kalau ia hanya berusaha mencari tahu keberadaan putrinya dengan cara yang ia ketahui. Evie juga dengan senang memperlihatkan sedikit kemampuannya dengan meramal masa depan Kurt, di mana dari kartu yang ia ambil memperlihatkan kalau Kurt akan menemui banyak sekali penderitaan. What's that mean? Pain. I'm sorry, Kurt. Setibanya di rumah, Kurt merasakan dirinya sedikit aneh. Ia tiba-tiba muntah darah yang berisikan banyak sekali belatung. Ia kemudian meminta Echo keluar dari tubuhnya. Jika tidak, ia akan membunuh Evie. Tell my mother what you've done. Get out of my head, kid. Or I'll kill your fucking mother. I'm Kurt. Keesokan harinya Evie ke hutan dan melakukan kontak batin dengan arwah Echo, di mana Echo yang terlihat melayang mengatakan kalau ia sangat sedih karena harus melewatkan musim berburu tahun ini. Padahal ia sudah bertekad mendapatkan rusa ketujuhnya di musim berburu kali ini. Di situ juga Echo mengatakan kalau ia akan membunuh seseorang dan ia berharap ibunya akan selalu mencintainya meskipun ia pernah membunuh. Saat pulang, Evie kaget karena Kurt menunggunya. Tak hanya itu, Kurt juga membawakannya labu Halloween. Hal itu membuat Evie tersentak karena setiap menjelang Halloween, Echo selalu melakukan hal yang sama. Namun saat Evie mengucapkan kata Kurt, Kurt pun tersentak dan buru-buru pergi dari sana.
Sepertinya ia tak sadar apa yang barusan ia lakukan. Thanks, Kurt. Namun sampai di sini Ivy pun belum sadar kalau ia tadi sedang berbicara dengan Echo melalui tubuh Kurt. Beberapa saat kemudian Kurt yang sedang melukis melihat kedatangan Ivy. Dengan perasaan sangat senang, Kurt buru-buru menyambut kedatangannya. Rupanya siang itu Ivy berniat mengajak Kurt berburu. Di luar dugaan, Kurt terlihat sangat senang dan setelah mengambil senapannya, ia mengikuti kemana Ivy pergi. Mereka kemudian berhenti di sebuah tempat di mana Ivy mengatakan kalau ini adalah tempat favorit Echo. Ia bisa mendapatkan buruannya hanya dalam waktu 30 menit. Mereka kemudian berpencar dan tak lama Ivy mendengar suara tembakan. Dan benar saja, Kurt sudah menyeret seekor rusa. Kurt mengatakan ini adalah buruannya yang ketujuh. Dan hal itu membuat Ivy tersentak dan teringat ucapan Echo. Saat Ivy mengucapkan kata Kurt, Kurt pun tersentak dan kemudian pergi meninggalkan Ivy tanpa sepatah kata pun. That's 7. What did you just say? Kurt. Ivy lalu menyusul Kurt hingga Kurt pun berhenti. Kurt terus mengatakan kalau ia adalah Kurt. Akan tetapi Echo rupanya kembali merasuki Kurt. Ia memeluk Ivy hingga Ivy pun sadar kalau putrinya sudah meninggal. Dan saat ini ialah yang merasuki tubuh Kurt. Melihat semua tanda tersebut, Ivy kembali melaporkan kepada detektif kalau putrinya dibunuh oleh Kurt. Meskipun tak memegang bukti apapun, ia meminta detektif memeriksa pria tersebut. Ivy kembali ke rumah Kurt dan masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dulu. Ia melihat ke setiap ruangan, namun yang ia lihat hanya tulisan Kurt di dinding kamar. Saat mengamati satu ruangan, Ivy kaget melihat kereta luncur putrinya di atas rangka plafon. Tiba-tiba Kurt muncul dan mengatakan kalau itu adalah kecelakaan. Sontak Ivy marah dan langsung menyerang Kurt. It was an accident. Kurt berusaha membunuh Ivy dengan gergaji, namun Ivy berhasil mengambil kayu dan memukul wajahnya. Kurt kembali mencari Ivy dan mereka pun bergulat. Hingga di saat-saat terakhir Ivy tak bisa berbuat apa. Namun ia berhasil mengambil obeng dan menusuk perut Kurt. Di saat sekarat, Kurt berpura-pura memanggil Ivy dengan sebutan ibu. Mengira itu adalah putrinya, Ivy pun mendekat dan Kurt pun langsung memukulnya dengan kayu. Mom, Let go. please. Kurt lalu membawa Ivy ke sumur dan di saat ia berniat memotongnya, Ivy menusukkan obeng ke mata Kurt. Beberapa hari kemudian, Ivy terlihat membuatkan cappuccino dengan ekstra marshmallow di atasnya. Dan rupanya, kali ini ia membuatkannya untuk Kurt. Akan tetapi, Kurt yang kali ini sudah sepenuhnya dikuasai oleh Echo. Thanks, Mom. Jadi sebetulnya beberapa hari setelah Echo dibunuh, ia sudah dapat menggunakan tubuh Kurt untuk melakukan kontak dengan ibunya. Akan tetapi tentu saja ia tak bisa menceritakan apa yang terjadi padanya, karena ia tak mau melihat ibunya terpukul dengan kabar tersebut. Echo hanya berusaha memberikan petunjuk agar ibunya bisa membongkar kejahatan Kurt dengan caranya sendiri, dan kemudian melakukan apa yang harus ia lakukan. Di akhir film terlihat Echo sudah menguasai tubuh Kurt sepenuhnya, dan Ivy sepertinya telah mengetahui cara bagaimana membuat Echo tetap berada di dalam tubuh Kurt, yaitu dengan cara tak mengucapkan nama Kurt. Dengan cara seperti itu, Kurt tak akan kembali ke tubuhnya, dan itulah alasannya Kurt menulis namanya di setiap dinding rumah dan juga di telapak tangannya, agar ia dapat menguasai tubuhnya kembali saat Echo menggunakannya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya.
Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.